Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Export Session Closing. Dan berikut ini akan kami sampaikan infografis terkait dengan perkembangan COVID-19 dan juga perusahaan-perusahaan farmasi yang terus berjibaku untuk mencari dan juga meneliti terkait juga dengan adanya vaksin untuk virus corona. Ya, tahun 2020 ini pemirsa tinggal beberapa bulan dan hampir menyentuh akhir tahun. 9 bulan COVID-19 sudah berada dan menginfeksi di Indonesia. Banyak perusahaan yang juga sudah mulai berjuang hingga saat ini untuk bertahan di tengah pandemi. Dan kita tahu bersama sektor farmasi justru mulai bertahan dan ini pun sudah terlihatkan hasil yang positif dan cemerlang. Lantas bagaimana dengan perkembangan saham dari sektor farmasi di tengah pandemi? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari grafis pertama, di mana farmasi sedang melakukan riset dan usaha terbaiknya untuk menciptakan vaksin COVID-19. Dan di Indonesia sendiri, 3 emiten farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Kalbe Farma Tbk, kemudian PT Indo Farma Tbk, dan juga PT Kimia Farma Tbk. Ketiga emiten tersebut sedang berupaya keras untuk memenangkan pasar di Indonesia melalui produksi vaksin COVID-19. Lantas, apakah hal ini akan positif? Ya, tercatat kinerja saham dari sektor farmasi ini rata-rata mengalami penguatan. Dan tercatat juga saham Indofarma atau INAF ini memimpin penguatan secara year to date atau tahun berjalan dengan penguatan 289,66%. Kemudian KF naik sekitar 167,2% secara year to date. Namun demikian, saham dari Kalbe Farma atau KLBF justru mencatatkan penurunan sekitar 4,32% secara year to date. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan grafisnya di layar televisi Anda, pergerakan dari emiten-emiten sektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat memang pergerakannya juga cukup signifikan, kecuali hanya KLBF saja yang memang kalau kita lihat tadi sudah disampaikan juga melandai begitu. Sementara pergerakan harga saham untuk KF ataupun Kimia Farma melonjak hingga 3.340-an ya. Kalau kita lihat dan seperti yang bisa disaksikan di layar televisi ini pergerakan year to date dari bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2020. Perkembangannya sangat signifikan sekali dan ini didukung juga oleh Indofarma yang juga mengalami lonjakan. Kita lihat posisi sekitar 850-an pada awal Januari terus mengalami lonjakan. Semuanya kita lihat baik dari Kimia Farma, kemudian Indofarma sama-sama mengalami lonjakan itu sekitar bulan Juni ya. Lonjakannya sangat signifikan sekali. Dari level Rp985 per sahamnya untuk Indofarma kemudian melonjak hingga 3.340-an di bulan Oktober 2020. Sementara untuk Indofarma sendiri kemudian tadi ada Kimia Farma tidak jauh berbeda. Terus juga mengalami penguatan dari bulan Juni hingga Oktober 2020 mencapai 3.390 dari posisi sebelumnya di 1.120 untuk pergerakan dari Kimia Farma. Adapun yang masih cukup melandai bisa dikatakan year to date atau tahun berjalan begitu pergerakannya adalah dari KLBF atau Kalbe Farma. Kita lihat di 1.430-an pada awal Januari. Kemudian mengalami lonjakan hanya saja kita tidak jauh berbeda seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda begitu dengan pada saat awal tahun. Hanya naik sekitar 1.550-an. Berarti memang tidak mengalami lonjakan yang signifikan karena kita tahu juga ini adalah salah satu perusahaan swasta juga yang bergerak di sektor farmasi di Indonesia. Sementara yang jadi leading memang adalah Indofarma tapi itu juga melibatkan dari INAF dan juga Kimia Farma. Itu dia beberapa saham-saham yang menjadi kita tahu tujuan utama bagi masyarakat investor terutama dengan adanya upaya dari pemerintah untuk terus meneliti dan memproduksi juga dari vaksin COVID-19 untuk masyarakat Indonesia yang sudah terinfeksi virus mematikan seperti ini. Ya, kita akan lihat untuk informasi berikutnya di mana masing-masing emiten memiliki kekuatan dan juga bisnisnya yang menopang kinerja perusahaan di tengah pandemi COVID-19. KB Farma atau KB ini juga telah berkembang dari awal yang sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia dan terus berkembang kehadirannya di pasar internasional. Emiten ini ditopang oleh 4 lini bisnis mulai dari obat, resep, kemudian nutrisi, produk makanan, distribusi dan logistik.
Dan dari keempat divisi usaha ini mengelola portofolio produk obat resep dan juga obat OTC yang komprehensif. Kemudian ada minuman energi dan juga produk-produk lainnya. Ya, seperti kita lihat itu adalah segmentasi dari bisnis PT Kalbe Farma Tbk seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kemudian memang ini mesti menjadi andalan dari KLBF, itu adalah kode emitennya ya. Untuk ini kita lihat memang pergerakannya menarik dengan 4 lini bisnis yang menopang pergerakan dari KLBF. Obat resep tadi sudah disampaikan, kemudian nutrisi, produk kesehatan, distribusi dan juga logistik. Itu dia yang menjadi penopang dari segmentasi bisnis Kalbe Farma Tbk atau KLBF. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan infografis berikutnya. Ini adalah segmen bisnis dari PT Kimia Farma Tbk atau KF. Dan Kimia Farma ini pemirsa merupakan perusahaan farmasi pertama dan merupakan ciptaan pemerintah Hindia Belanda. Kita lihat ini terjadi pada tahun 1817, jadi memang sudah cukup lama. Ya, di mana kita tahu juga Kimia Farma ini juga memulai bisnisnya sejak beberapa tahun yang lalu. Dan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada beberapa juga lini bisnis yang menopang dari pergerakan ataupun bisnis Kimia Farma Tbk atau KF. Yang pertama ada manufaktur, kemudian distribusi, retail, dan ini adalah yang menjadi penopang dari pergerakan dan juga kinerja Kimia Farma Tbk. Jadi juga seperti sudah disampaikan menjadi salah satu ciptaan dari pemerintahan Hindia Belanda, kemudian memulai industri farmasinya juga masih hal yang sama, menghadapi tantangan yang cukup berat di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kemudian masyarakat yang menunda kunjungan ke rumah sakit, yang menekan penjualan obat-obatan dan pemasukan dari jasa layanan kesehatan yang berimbas juga pada penurunan penjualan, bahkan penurunan laba bagi Kimia Farma. Ya, umumnya gerai Kimia Farma ini dikenal melayani kebutuhan obat dan alat kesehatan yang mana saat ini telah memiliki 1.261 gerai. Dan Kimia Farma ini bergerak di beberapa lini bisnis seperti manufaktur, distribusi, retail, dan jasa lainnya. Akan tetapi akhir-akhir ini pihaknya juga telah membuka 2 gerai health and beauty sebagai bagian dari inovasi bisnis. Itu dia terkait dengan PT Kimia Farma Tbk. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan lihat bersama bagaimana segmen bisnis dari Indofarma Tbk atau INAF. Dan ini adalah emiten yang mencatatkan kenaikan tertinggi di masa pandemi ini. Memulai sejak tahun 1918 dengan usaha memproduksi beberapa jenis salep dan kasa pembalut dengan nama pabrik obat Manggarai. Dan seiring dengan berjalannya waktu, usaha perseroan pun berkembang dengan menambah tablet dan injeksi dalam rangkaian lini produksinya. Meski kondisi pandemi berlangsung, emiten ini tetap fokus untuk memperbaiki fundamental perusahaan, terutama pada segmen penjualan, kemudian portofolio produk, perbaikan kondisi finansial, serta meningkatkan sumber daya manusia dan disiplin dalam menjalankan strategi. Ya, untuk memenuhi kebutuhan untuk program vaksinasi COVID-19, INAF akan menambah persediaan jarum suntik. Indofarma juga akan melakukan pengadaan vaksin melalui perusahaan bioteknologi Novavax Inc. yang saat ini sedang melakukan clinical trial fase 3 di Inggris. Dan selama ini INAF ditopang oleh 2 segmen bisnis utama, yaitu alat kesehatan dan obat-obatan. Itu dia terkait dengan segmen bisnis dari Indofarma atau INAF.